bersama dengan Kak Sharon di Kebaktian Balita Joel Kids Higher Than Ever. Wah, Kak Sharon mau tanya nih, adik-adik sudah mandi belum ya? Sudah mandi belum? Sudah sikat gigi belum? Coba dicium. Sudah wangi belum? Sudah wangi belum giginya? Tunjukkan. Sudah bersih belum? Oke, kita mulai ya ibadahnya ya. Hari ini ada yang spesial nih, Kak Sharon mau punya pesen buat mama-mama, papa-papa yang nonton sama anaknya. Kak Sharon ada challenge buat kalian semua. Nah, mama-mama, papa-papa dengerin baik-baik ya. Nanti di lagu kedua, anak-anak bisa difoto waktu mereka lagi ikutin gerakan kakaknya, atau mereka lagi nyanyi, mereka boleh difoto. Lalu fotonya boleh dipost ke Instagram, lalu dikasih hashtag Balita Joel Kids dan di tag ke Joel Kids Ministry. Jadi nanti kakak-kakak akan pilih 3 foto terbaik. Terus ada hadiahnya loh. Wah, adik-adik senang ya. Ada hadiahnya. Jadi siap-siap papa sama mama, ambil handphonenya, siap-siap di lagu kedua. Oke, lagu kedua boleh difoto anak-anaknya. Nah, sekarang ini Kak Sharon sendirian ya dari tadi. Kak Sharon mau panggil seseorang. Adik-adik mau tahu nggak siapa? Mau tahu? Namanya Kak Miau Miau. Siapa adik-adik? Kak Miau Miau. Oke, panggil sama-sama sama Kak Sharon ya. 1, 2, 3. Kak Miau Miau. Belum ada Kak Miau Miaunya di mana ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Miau Miau. Loh, belum ada juga adik-adik. Oke. Tunggu sebentar ya. Kak Sharon panggil Kak Miau Miau dulu. Oke? Masih semangat? Oke, tunggu sebentar. Kak Sharon. Mana ya Kak Sharon ya? Kak Sharon. Adik-adik tahu nggak Kak Sharon di mana? Oh, Kak Sharon masih mandi. Oh, ya sudah. Tapi Kak Mio Mio yakin adik-adik sudah mandi. Oh, adik-adik, Kak Mio Mio mau tanya. Siapakah yang menjadi nomor 1 dalam hidup adik-adik? Hah? Mama? Papa? Oh, boneka? Oh, game? Siapa yang menjadi nomor 1 dalam hidup adik-adik? Tuhan Yesus. Wow, keren. Memang betul, Tuhan Yesus yang nomor 1 dalam hidup kita. Nah, adik-adik, nih Kak Miau Miau membawa hati. Ini adalah hatinya Kak Miau Miau. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita? Karena Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Jadi Dia sangat mengasihi kita. Bagaimana adik-adik, apa juga mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Sekarang, apakah adik-adik juga menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hatinya adik-adik? Seperti hatinya Kak Miau Miau, Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hatinya kita. Nah, adik-adik, bukan hanya nomor 1, tapi Tuhan Yesus juga menjadi jagoannya Kak Miau Miau. Apakah juga dengan adik-adik? Kalau iya, yuk sekarang
kita dengarkan dan ikutin dan juga ikut gerak dan semangat memuji Tuhan. Cihui. Halo adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita semuanya, buka jarinya. Yuk ikutin yuk, buka tutup dulu jarinya. Do it, 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 Cepat lagi. do it, 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 dooby doo dum dum, ooh, sha la 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 la, do it, dooby doo dum dum, ooh, sha la 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 la. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Dari awal yuk, sama-sama. Do it, dooby doo dum dum. Ooh, sha la 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 la. Do it, dooby doo dum dum. Ooh, sha la 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 la. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Percayalah. Sekali lagi, Percayalah. sama-sama tepuk tangan yuk. Sudah capek belum adik-adik? Masih mau nyanyi lagi? Masih. Kakak nggak dengar, masih mau lagi? Oke, semangat ya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Walau ku jatuh, ku berat. Walau ku jatuh, ku berat. Digangguin teman, dijauhi teman, teman. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Siap-siap. Walau ku jatuh, ku berat. Walau ku jatuh, ku berat. Digangguin teman, dijauhi teman, teman. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana? Kemana-mana pun aku pergi. Kemana-mana pun aku pergi. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Siapa? Yesuslah hidupku. Sekali lagi. Yesuslah hidupku. Tepuk tangan. Hebat adik-adik. Mari adik-adik, sebentar kita mau menyembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, biar kita memiliki hati yang lebih mengingini Tuhan dan lebih lagi, biar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yuk kita sama-sama, yuk kita sembah Tuhan, arahkan hati adik-adik kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, mari
masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk sama-sama kita nyanyi dari depan lagi yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kau yang pimpin Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau yang beri roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan hari ini bisa tumbuh dan berlipat kali ganda dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, biarkan hati kita dibimbing, diajar oleh Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita membuka hati kita, membuka mata kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya Dek. Yuk, untuk siapkan hati kita, duduk yang manis semuanya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Adik-adik sudah duduk dengan manis, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupnya. Oh, siapakah anak ini? Belum tahu ya? Oh iya, Kak Mio Mio juga belum memberitahu siapa anak ini. Coba tebak, siapakah anak ini yang suka memuji nama Tuhan? Ya, ada yang tahu karena adik-adik suka baca Alkitab. Betul, dia adalah Daud. Karena Daud suka memuji nama Tuhan. Yo, nih Kak Mio Mio membuat gambar Daud. Nah, adik-adik, Daud ini mengembalakan apa? Kambing. Oh, kalau di Indonesia kambing ya, tapi kalau di Israel namanya domba. Nah, domba Daud gak banyak loh, cuma 2-3 ekor aja. Tapi Daud memeliharanya dengan baik, dengan setia kepada domba-dombanya, sehingga domba-dombanya itu aman bersama dengan Daud. Ya, coba kita lihat apakah domba-dombanya Daud ini senang kah ya? Oh, ternyata
dombanya Daud ini senang sekali karena dia berada di padang rumput yang hijau. Sambil menjaga dombanya, Daud dia suka memuji nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bermain kecapi. Sekarang ini seperti bermain gitar. Oh iya, adik-adik belum bisa main gitar. Tapi kalau sudah besar nanti, kalau adik-adik mau belajar main gitar, adik-adik juga bisa loh bermain gitar. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Seperti Daud. Dia suka memuji nama Tuhan menggunakan kecapinya. Karena apa? Karena Daud menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hatinya. Nah, adik-adik, mengapa domba-domba itu perlu dijaga oleh Daud? Karena domba-domba itu juga mempunyai musuh loh, yaitu binatang yang buas. Coba tebak, binatang buas apa yang menjadi musuhnya domba yang Daud melindunginya? Nah, yaitu binatang yang besar. Kakinya 2, tangannya 2. Tapi kalau binatang ini berjalan juga menggunakan tangannya. Yuk, siapa yang tahu boleh menebak? Iya, dia adalah beruang. Nah, Daud mengalahkan beruang karena Daud ingin melindungi domba-dombanya. Bukan hanya beruang saja, tapi ada lagi binatang yang buas. Dengar suaranya aja sudah serem ya. Oh, binatang apa itu? Betul adik-adik, itu adalah singa. Iya, Daud mengalahkan beruang dan singa. Untuk apa? Untuk menjaga domba-dombanya itu tetap aman dari serangan beruang dan singa. Karena itu Daud selalu menjaga dombanya, mengasihi dombanya, karena Daud mau mempertaruhkan hidupnya untuk mengalahkan singa dan beruang. Suatu hari pada waktu Daud sedang mengembalakan domba-dombanya, ayahnya datang sambil membawa makanan. Nah, untuk apa? Untuk diberikan kepada kakak-kakaknya. Ayahnya menyuruh kepada Daud untuk mengirim makanan ini kepada kakaknya. Dan Daud pergi ke medan peperangan di mana kakak-kakaknya Daud yang gagah-gagah, yang besar-besar itu sedang berperang melawan orang-orang Filistin. Adik-adik, di tengah medan peperangan Daud melihat ada seorang Filistin yang sangat besar sekali. Yuk kita lihat ya, sebesar apa. Nah, adik-adik, tentara Filistin yang badannya besar, yang raksasa itu siapa namanya ya? Oh iya, betul, namanya Goliat. Nah, adik-adik tahu tidak? Goliat ini pagi, siang, sore, malam terus ngomong terus kepada tentara Israel, menghina tentara Israel untuk melawan dia. Siapa yang berani lawan aku? Lawan aku satu persatu. Ayo maju.
katanya si Goliat ini, dan itu membuat bangsa Israel ketakutan. Dia tidak berani melawan Goliat. Mendengar ejekan dari Goliat, si Daud jadi marah. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan itu yang nomor satu. Tuhan itu yang jagoan. Mengapa ada orang yang tidak mengenal Tuhan, dia berani mengejek bangsa Israel, bahkan mengejek Tuhan bangsa Israel. Adik-adik, Daud kemudian berkata, siapakah dia? Dia adalah orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia mengejek bangsa Israel. Kemudian Daud berkata kepada kakak-kakaknya, aku mau lawan itu, Goliat. Kakaknya berkata, mana mungkin, kamu kan masih kecil. Kemudian Daud mengambil 5 batu kecil-kecil ini. Dia ambil dari sungai. Wah, untuk apa ya? Oh, apakah bisa melawan raksasa yang besar menggunakan 5 batu kecil-kecil? Daud juga ambil senjatanya. Dia mempunyai ketapel. Kemudian Daud berkata kepada Goliat, ayo Goliat, lawan aku. Aku mau lawan engkau. Aku akan membunuh engkau. Kemudian si Daud ini hanya mengambil 1 batu. Dan dia taruh di ketapelnya. Sedangkan si Goliat datang dengan tombaknya, dengan pedangnya. Dia datang melawan Daud. Si Goliat tertawa. Apakah aku ini seekor anjing yang engkau datang dengan membawa tongkat? Tapi Daud berkata, aku datang dengan menggunakan nama Tuhan. Kemudian dia lemparkan batu ini mengenai kepala Goliat, sehingga Goliat jatuh dan terkalahkan, dan Daud menang. Daud melawan Goliat bukan dengan kekuatannya, tetapi dia menggunakan nama Tuhan. Adik-adik, Daud menang karena dia mempunyai Tuhan yang nomor 1 dalam hidupnya. Jadi Tuhanlah yang berperang menggantikan Daud. Meskipun dengan menggunakan batu yang kecil, tetapi dia dapat mengalahkan raksasa yang begitu besar. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau menjadikan Tuhan nomor 1, adik-adik dapat mengalahkan segalanya. Wah, adik-adik sudah menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup adik-adik? Jadi sekarang kalau bangun tidur harus berdoa dulu. Mau makan? Berdoa dulu. Bangun tidur? Berdoa dulu. Bahkan waktu adik-adik pergi juga berdoa dulu. Pada waktu adik-adik sakit, jangan lupa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita
kita mau nyanyikan lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Semangat ya, gerakannya ikutin Kak Miao Miao, oke? Yuk, musik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Sekali lagi sambil lompat ya. Ada kemenangan. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Biar Tuhan Yesus yang menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, silahkan Engkau menjadi nomor 1 dalam hidupku. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ya, hari ini Kak David dan El mau ajak adik-adik semua yang di rumah, mau kita satukan hati, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kenapa kita mau berdoa buat bangsa Indonesia? Karena dengan kita berdoa buat bangsa Indonesia diberkati, hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati. Oke, setuju semuanya? Oke, mari kita berdoa. Sebelum itu kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan lewat sebuah pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yuk kakak adik, Kak David ajak kita semuanya, kita satukan hati. Kita berdoa buat bangsa ini. Ikuti doanya Kak David ya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa mau berdoa buat bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom Tuhan. Shalom Tuhan. Turun
turun atas bangsa atas Indonesia. bangsa Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Kami percaya Kami percaya ada mujizat ada mujizat di dalam di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa Kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Jangan lupa berdoa buat bangsa Indonesia ya. Dadah. Mari adik-adik semuanya, kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau angkat tangan, kita mau minta berkat dari Tuhan ya. Yuk, tutup mata semuanya, lipat tangan. Kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak yang sudah melihat Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau tahu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang pimpin mereka selama 1 minggu ke depan ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Jagai anak-anak ini Tuhan. Di rumah, di tempat apapun Tuhan mereka Tuhan. Kau yang sertai mereka semuanya Tuhan. Biarlah berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan limpah dalam hidup mereka Tuhan. Mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi, tetap di ibadah balita kebaktian anak Joel Kids Higher Than Ever. Bye-bye. Kak miau miau, Kak miau miau, Kak miau miau, Kak miau miau, Kak miau. Lo. Kak miau miau. Kak Sharon. Kak miau miau. Tadi Kak Sharon cari mau itu firman buat anak-anak balita Joel Kids. Kapan? Hari ini. Kak Sharon sudah selesai nih. Loh. Masa adik-adik sudah selesai? Iya. Kalau gitu nanti Kak Sharon lihat saja di YouTube-nya ya. iya. Kak Miao Miao mau pamit dulu ya adik-adik ya. Dadah Kak Sharon. Loh, adik-adik gimana sih? Kak Sharon sudah muter, nggak ketemu Kak Miau Miau. Tapi Kak Miau Miau bilang sudah. Gimana ya? Ya sudah, nanti Kak Sharon lihat di YouTube-nya aja ya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung acara. Wah, tadi sudah ada pujian, firman, dan lain-lain. Sekarang Kak Sharon mau ingetin satu hal lagi. Tinggal satu hal lagi Kak Sharon mau ingetin. Juga buat papa-papa, mama-mama. Ingat nggak tadi challenge saya yang pertama? Kak Sharon mau ulang sebentar ya. Jadi boleh di-post di Instagram dengan hashtag Balita Joel Kids dan boleh di-tag ke Joel Kids Ministry. Jangan lupa ya, 3 pemenang terbaik akan mendapat hadiah. Wah, adik-adik pasti senang kan? Oke, sampai jumpa lagi di ibadah Balita Joel Kids selanjutnya ya adik-adik. Dadah!